Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kita bertemu pada seri kita Rumah Tangga yang Berbahagia. Nah, kali ini kita akan memikirkan bagian yang terakhir dari bagian ini, yaitu Mazmur 128 masih tetap sama, ayat yang 3b. Ayat 3b ini akan kita pikirkan bersama-sama. Nah, apa yang dikatakan oleh Alkitab dalam Mazmur 128 3b adalah, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Nah, bagian ini menjadi satu bagian yang perlu kita pikirkan bersama-sama, memberikan satu pesona kepada kita betapa sebetulnya berbahagianya mereka yang hidup takut akan Tuhan itu. Sesudah bagian pertama kita memikirkan takut akan Allah sebagai sumber kebahagiaan, maka kita bagian kedua berbicara suami yang bahagia dalam bekerja, lalu ketiga istri yang bahagia dalam mengurus rumah tangganya, dan yang keempat anak yang bahagia dalam keluarga. Nah, apa yang didapatkan oleh anak-anak ini sangat menarik. Takut akan Tuhan ternyata akan memberikan pengaruh domino seperti yang sudah saya katakan terhadap bapa, mama, lalu terhadap anak-anak. Maka dikatakan sebetulnya keluarga yang takut akan Tuhan sedang membangun, sedang menciptakan sebuah kesukaan, ketenangan di dalam kehidupan keluarga. Maka dikatakan anak-anak mereka seperti tunas pohon zaitun. Apa itu tunas pohon zaitun? Nah, saudara-saudara, anak yang berbahagia dalam keluarga seperti tunas pohon zaitun adalah, tunas pohon zaitun itu menunjukkan sebetulnya sesuatu nilai yang sangat luar biasa. Pertama, dia mengandung makna rohani karena memang minyak zaitun dipakai dalam ibadah-ibadah. Tunas pohon zaitun itu akan mengingatkan kita kepada sesuatu nilai ibadah. Artinya menunjukkan bagaimana anak-anak itu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dalam konteks beribadahnya. Mereka menjadi orang-orang yang memuliakan Tuhan tentunya. Tetapi yang kedua juga yang perlu kita pikirkan, tunas pohon zaitun itu juga membicarakan fungsi sebagai penyedap rasa bagi makanan. Ya, jadi pohon zaitun akan menghasilkan minyak. Nah, minyak itu kalau dibuat salad begitu ya, dikasih minyak zaitun, wow, itu enak sekali gitu. Ya, jadi dia penyedap rasa yang luar biasa. Yang ketiga, pohon zaitun itu juga punya bau harum yang sangat menyenangkan. Maka tiga bagian ini menjadi tiga bagian ciri khas sebetulnya, menjadi sesuatu yang punya nilai bagi anak-anak kita. Nah, bayangkanlah sekarang saudara, kalau anak-anak menjadi anak-anak yang beribadah kepada Tuhan, hidup dalam kehidupan spiritual yang sangat sehat, bukankah menjadi sesuatu yang menyenangkan? Ketika anak-anak itu hidup dalam pencarian akan makna kebenaran hidup, dan mereka sangat serius sekali menikmati kehidupan itu. Mereka bertumbuh di situ, mereka membangun kehidupan mereka di situ, mereka memuliakan nama Tuhan melalui seluruh aktivitas-aktivitas yang mereka kerjakan, di mana kerohanian menjadi bagian yang menyenangkan. Sehingga anak-anak muda ketika bertumbuh dalam spiritualitas yang sangat bagus itu, bukankah itu menjadi impian bagi banyak orang tua? Mengingat seperti di zaman kita sekarang, di mana anak-anak banyak terjebak pada narkoba. Mereka mengalami kehancuran hidup justru ketika masih muda, dan masa depan mereka menjadi gelap karena tak lagi tahu apa yang akan mereka dapatkan dan apa yang mereka perlu perjuangkan dalam kehidupannya. Nah, saudaraku yang kekasih, dalam bagian-bagian seperti ini, penelaahan kita, penjelajahan kita untuk menemukan kesejatian firman hidup itu penting sekali. Supaya kita bisa bertumbuh dan kuat di tengah-tengah kehidupan kita itu sendiri. Melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya. Nah, ini menjadi bagian yang serius yang harus kita pikirkan. Nah, jadi saudara, anak-anak itu menjadi anak-anak yang mempunyai satu gairah spiritual. Kenapa? Karena melihat bagaimana demonstrasi itu nyata dalam kehidupan papa dan mama. Bagaimana suasana takut akan Tuhan itu mewarnai kehidupan keluarga. Sehingga mereka betul-betul memikirkan secara serius bagaimana seharusnya mereka hidup dalam kehidupan mereka. Ya. Nah, ini penting sekali saudara. Oleh karena itulah dikatakan anak-anak menjadi seperti tunas pohon zaitun tadi, menjadi suatu penghayatan yang serius bagi kita. Bahwa itu sangat perlu untuk dimainkan, dilakonkan di dalam peran kehidupan mereka. Anak-anak seperti tunas pohon zaitun. Yang kedua tadi, bagaimana juga dia memberikan rasa nikmat bagi keluarga. Sebuah ketenangan, kepastian mereka ciptakan. Karena perilaku dan langkah hidup mereka yang sangat terpuji dan teruji itu. Ya.
Mereka memberikan ketenangan dan bukan kegelisahan di dalam kehidupan rumah tangganya. Apa sih yang paling diharapkan orang tua dari anak-anaknya? Ketika anak-anak itu memberikan rasa tenang bagi mereka, bukan rasa bangga yang muncul. Nah, oleh karena itulah saudaraku yang kekasih menjadi sangat menarik dan semakin menarik dan semakin menarik. Ketika keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan itu kita jelajah, kita temukan maknanya. Apa sih? Bagaimana sih seharusnya? Wow, betapa hebatnya. Nah, oleh karena itulah saudara, ini seharusnya menjadi kerinduan kita, pengharapan kita. Bagaimana hidup kita menjadi hidup yang berkesungguhan di dalam takut akan Tuhan. Sehingga anak-anak itu kemudian tumbuh subur. Di dalam kebengalan usia mudanya, ia terkendali secara luar biasa. Karena ada kuasa Allah yang memproteksinya. Waduh, luar biasa ya. Jadi orang-orang tua yang takut akan Tuhan, berbahagialah Anda. Tapi sebaliknya orang-orang tua yang tidak takut akan Tuhan, ia sedang menaruh bom waktu di tengah-tengah rumahnya. Yang sewaktu-waktu bisa meledak, melulantakkan seluruh isi rumahnya, keluarganya, anak cucunya. Jadi, bijaksanalah di tengah-tengah kehidupan ini. Supaya sungguh-sungguh hidup kita mempunyai makna yang luar biasa. Yang boleh menyenangkan hati. Tuhan yang kita sembah. Nah, saudara yang kekasih, bagian ketiga yang kita katakan tadi. Menjadi bau harum itu dari zaitun. Itu keluar menyerbat kemana-mana. Oleh karena itulah keharuman itu membicarakan nama yang dibawa oleh anak-anak kita. Sehingga anak-anak itu memberikan harum nama keluarganya. Ya, memberikan satu kesukaan bagi keluarganya, kebanggaan. Karena namanya berkembang di mana-mana untuk satu produktivitas yang baik. Anak siapa itu? Luar biasa sekali anak itu. Anak siapa itu? Baik sekali. Anak siapa itu? Moralnya luar biasa sekali. Wow, saudara. Bukankah itu kerinduan setiap kita? Ya. Saya kadang-kadang takut membayangkan anak-anak saya kelak kalau kemudian makin besar, dewasa, mandiri, kira-kira kayak apa ya? Jadi seperti apa ya? Wow. Muncul tanda-tandanya yang besar. Ya. Tapi apa yang bisa kita lakukan sebagai orang tua? Tentu saja yang bisa kita lakukan adalah bagaimana mendidik dan melatih mereka. Membentuk mereka. Tetapi apakah itu menjamin mereka? Jawabannya tidak. Karena jaminan ada pada Tuhan. Karena itu, hai orang tua, jangan andalkan kepemilikan dan kemampuanmu. Tapi bagaimana rasa takutmu akan Allah? Itu menjadi pertanyaan yang sangat serius. Yang akan membawa anak-anak kita. Seperti apa yang didambakan oleh setiap orang tua. Menarik bukan? Nah, oleh karena itulah kembali lagi tadi hubungan takut akan Tuhan menjadi sangat penting. Sehingga anak pun mempunyai relasi yang sangat serius dengan Tuhan. Bagaimana kemudian dia bertumbuh dalam takut akan Tuhan. Bagaimana kemudian dia mempunyai kerinduan dan cita-cita ingin memuliakan Tuhan di dalam sepanjang kehidupannya. Sehingga mereka betul-betul memainkan lakon yang sangat indah. Dan dikatakan kita akan diberkati Tuhan. Supaya kita bisa melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidup kita. Melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel, shalom gitu. Maka saudara ketika kita dikatakan melihatkan kebahagiaan Yerusalem sebagai pusat peribadahan, simbol kebahagiaan orang percaya. Ya, itu maksudnya. Kapan? Seumur hidup. Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu sebuah regenerasi. Tapi bukan generasinya itu yang jadi penting. Bukan berapa keturunan yang bisa kau lihat. Tapi kualitasnya itu loh. Kesukaan orang percaya itu ada tidak pada mereka. Ya, panjang umur, banyak anak, bisa jadi banyak masalah. Kalau anak-anak itu semua sumber masalah. Banyak orang pengen cepat-cepat mati saja kalau mau melihat begitu. Tapi mau mati pun tak bisa. Tapi sebaliknya ketika orang diberikan kesempatan untuk melihat buah daripada pendidikan dan buah takut akan Tuhan, buah iman itu. Nyata di tengah-tengah kehidupan anak cucunya. Wow, puas sekali orang itu hidup. Berbahagia sekali. Maka camkan dan pikirkanlah baik-baik di tengah-tengah kehidupan kita. Bukan sekedar mau jadi apa anak-anak kita, itu cita-cita kita. Mau jadi bintang film kayak, mau jadi insinyur kayak, mau jadi dokter kayak, dan seterusnya. Maaf. Cita-cita itu penting, tapi bukan yang terutama dan yang terpenting. Karena ada yang lebih serius lagi bagaimana anak-anak ini bisa tumbuh menjadi seperti tunas pohon zaitun. Memberikan kebanggaan, kelegaan di tengah-tengah kehidupan. Mulailah dengan takut akan Tuhan. Jadi, jangan perumit suasana di tengah-tengah rumah tangga. Bagaimana kita mengharapkan anak baik. Seringkali untuk anak baik kita justru ribut satu dengan yang lain. Saling mendebat, saling menyalahkan, saling menjatuhkan. Dan anak menonton dalam kebingungan. Seringkali anak-anak itu mengalami beban-beban ekstra yang dibebankan oleh orang tuanya.
untuk menjadi seperti apa yang diinginkan orang tua tanpa pernah menghargai dan bertanya apa yang diinginkan anak itu. Itu menjadi beban yang sangat serius. Oleh karena itu saudara akhirnya perlu bijaksana bukan? Tetapi bijaksana ternyata hanya diberikan Tuhan kepada orang-orang yang takut akan Dia. Entah papa, entah mama. Karena itu kembali lagi. Takut akan Tuhan menjadi modal utama di dalam kehidupan keluarga kita. Takut akan Tuhan menjadi modal utama untuk membangun masa depan kita. Karena itu anak-anak harus terus diserahkan kepada pimpinan Tuhan. Dan anak-anak diajar untuk bertanggung jawab kepada Tuhan. Dengan cara bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi kewajibannya sebagai seorang siswa. Kewajibannya sebagai seorang anak. Kewajibannya sebagai anggota masyarakat. Sehingga anak-anak itu dibawa kepada satu pola hidup yang sangat sehat. Bertumbuh berkutat di sana. Sehingga dia melewati hari demi hari dalam pembelajaran. Untuk semakin mengerti kebenaran firman secara utuh. Dan tentu kita berharap dari sana. Ia menemukan kebenaran yang sejati itu oleh pertolongan Tuhan itu sendiri. Sehingga dia bisa dibangun di dalam kekuatan yang utuh. Sehingga dia bisa dibangun dalam semangat yang utuh. Sehingga bisa dia dibangun dan diberikan kesadaran betapa hebatnya hidup ini. Wow. Indah sekali. Siapa sih yang tidak mimpi mendapatkan anak-anak yang membahagiakan? Banyak orang tua kemudian mengalami sakit dan kematian yang sangat mengerikan. Karena dalam kesedihan yang mendalam. Bukan karena sakit penyakitnya. Tapi karena kesedihan hatinya melihat perilaku anak-anaknya. Banyak orang tua kehilangan harap. Karena anaknya tidak menunjukkan gejala yang seperti didambakan. Anak-anak itu tumbuh dalam moral yang kurang baik. Dan berapa banyak orang tua bankrupt secara ekonomi. Bankrupt secara rasa. Ketika berusaha untuk menolong anak-anaknya yang terlibat narkoba. Namun berkepanjangan dan sangat sulit. Tapi coba cinta kasih orang tua mengekspresikan untuk membantu anak itu. Rumah, mobil bisa terjual. Ada pada kondisi yang memprihatinkan. Sementara si anak tidak bisa menunjukkan hal-hal yang mengembirakan, perubahan-perubahan misalnya. Karena dia sudah terikat pada kekejian, kelaknatan daripada narkoba itu sendiri. Anda tak ingin melihat itu. Karena itu, cobalah dekat dengan Tuhan dalam pada kejujuran. Dekatlah dengan Tuhan seperti apa yang Tuhan mau, bukan yang kita setting berdasarkan selera semangat kita. Kalau hanya pola kehidupan keluarga, kita nyanyi, ibadah, berdoa, maaf. Bukan pola itu yang Tuhan cari. Bukan bagaimana kita menjalani hari-hari kita. Sekedar dalam lip service atau aktivitas-aktivitas gerejawinya. Tapi bagaimana kejujuran hati kita. Karena kejujuran hati di dalam takut akan Tuhan akan menjadi satu power yang full untuk menggugah, membentuk anak-anak. Nah, ini menjadi pertarungan serius yang perlu kita pikirkan sama-sama, saudara. Tidak sederhana menjembatani hal-hal seperti itu. Tidak sederhana melewati hal-hal seperti itu. Tetapi harus. Tidak bisa tidak kita akan memainkan peran itu. Tidak bisa tidak kita harus melewati sisi-sisi itu. Kita harus memenangkan pertempuran, merebut dan mempersembahkan anak kita pada Tuhan. Merebutnya dari tengah gejolak, kejahatan dunia ini. Tetapi ingat selalu, modal pertama takut akan Tuhan dalam kejujuran. Bukan dalam mulut saja, lip service. Dalam kesungguhan dan keutuhan perilaku hidup kita. Sehingga hidup itu menjadi satu hidup yang berkekuatan. Untuk kemudian diberi kemampuan yang sangat dahsyat menolong anak-anak. Menemukan masa depan mereka melalui keluarga di mana mereka ada. Berapa banyak anak-anak menemukan masa depannya justru tidak dalam rumahnya. Sehingga akhirnya ia bercita-cita yang tidak bisa dibayangkan oleh orang tuanya. Berkarya pada jalur yang salah menurut ukuran kita. Tetapi menjadi benar bagi dia. Bukankah itu sangat menyedihkan dan mengerikan? Karena itu sebelum terlambat. Mari kita sama-sama kembali kepada format awal takut akan Allah. Dan membawa anak-anak kita pada pengenalan yang serius tentang kebenaran Allah itu sendiri. Tentang firman-Nya itu, tentang kasih-Nya, tentang kuasa-Nya. Sehingga anak-anak juga tidak dibawa terjebak pada fenomena-fenomena yang salah saja. Sehingga anak-anak kadang-kadang melihat orang tua yang aktif dalam berurusan gereja tetapi tidak memperdulikan perasaan mereka, tidak memperhatikan mereka. Mereka bisa terluka, bahkan menjadi berbahaya, bukan? Oleh karena itulah saudaraku yang kekasih, memikirkan sebuah keluarga yang bahagia menjadi impian setiap orang, siapa saja, di mana saja.
Tapi pengertilah bahwa untuk menggapai keluarga bahagia harus dimulai dengan takut akan Allah. Rela mengkoreksi diri, menemukan kesejatian hidup itu sendiri. Kemudian bagaimana? Itu akan memberikan satu dampak yang sangat hebat. Pertama, memberikan dampak kepada ayah. Ketika berkarya bangga dengan hasil jerih payah apa yang bisa dibawanya. Menjadi satu dampak yang hebat bagi ibu karena seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahnya. Dan hanya anak-anak giliran untuk bersaksi, memainkan rasa syukurnya, ucapan syukurnya kepada Tuhan untuk apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Jadi apa? Jadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Wow. Maka panjang umur banyak anak dalam kondisi seperti ini tentu akan sangat menyenangkan, bukan? Karena itulah camkan dan pikirkanlah baik-baik, saudara-saudaraku yang kekasih. Dengan di tengah-tengah hidup modern ini kita perlu memutar. Yang menjamin kita bukan uang, kekuatan, dan kekuasaan. Sekalipun itu penting, kita tidak perlu munafik untuk hal itu. Tetapi itu bukan segala-galanya yang mengatur kita. Tapi takut akan Tuhan itu menjadi pikiran utama yang harusnya kita bangun dalam kehidupan ini. Supaya takut akan Tuhan itu bisa bertumbuh secara serius di dalam hati anak-anak kita. Kan gitu, saudara. Nah, kalau itu tumbuh di hati mereka, menjadi kesukaan yang luar biasa. Wow. Mereka seperti tunas pohon itu menjadi kesaksian yang sangat menyenangkan. Ya, menjadi satu kesaksian yang sangat menggairahkan. Sehingga orang-orang tua mengalami kebangunan-kebangunan yang utuh. Firman itu akan memprotek anak-anak jauh dari hal yang salah. Sehingga goda-godaan yang datang. Suatu waktu mereka pasang surut. Bahkan mungkin mereka sempat jatuh. Tapi percayalah mereka akan kembali dan berkata, Tuhan ampuni aku. Papa, mama, aku salah mengambil keputusanku. Anak-anak dalam kemudahan usia memang seringkali tampak liar. Lari ke sana dan lari kemari, pilih sana dan pilih ini. Tapi demi Tuhan yang hidup, ketika kita sungguh-sungguh melatih anak-anak kita dalam takut akan Tuhan, semua itu akan menjadi fenomena-fenomena yang mudah untuk diatasi. Tampaknya muncul seperti sebuah persoalan, tapi tidak terlalu real. Itu pelan-pelan bisa. Itu menjadi bagian proses dalam pertumbuhan usia seorang anak muda. Yang sekalipun menjadi Kristen tidak bim salabim langsung mulus semuanya, bukan? Tetapi sangat menyenangkan. Karena itu akan menjadi benih-benih kebahagiaan yang tinggal menunggu waktu untuk dituai. Wow, indah sekali. Nah, oleh karena itulah saudaraku yang kekasih. Di dalam cita-cita membangun kehidupan anak. Menjadi kehidupan yang berpengharapan yang utuh yang sejati itu. Ya, kiranya kita boleh dengan berani memelaksa diri kita menemukan kesejatian takut akan Tuhan. Supaya anak-anak sungguh-sungguh mampu menjadi generasi harapan di ke depan. Mereka bukan saja generasi harapan bagi bangsa, tentu juga bagi keluarga. Tapi bukan hanya bagi keluarga, tapi bagi gereja. Supaya hidup mereka sungguh-sungguh menjadi hidup yang sangat diberkati oleh Tuhan. Karena mereka hidup pun mengikuti jejak papa mama takut akan Tuhan. Jadi sekali lagi saya ingin mengingatkan pencarian hidup bahagia tidak terlalu jauh kan. Jangan melanglang buana kemana-mana, menghabiskan waktu yang sangat banyak luar biasa. Hanya karena demi rupiah-rupiah yang kita pikir bisa menjamin kehidupan kita. Kekuasaan-kekuasaan kosong yang hanya menjadikan kepuasan diri. Dan bukan Tuhan yang dipermuliakan, sekalipun namanya sering dipersebutkan. Tetapi, takut akan Tuhan mendatangkan kebahagiaan yang utuh. Kejujuran yang penuh. Karena anak-anak itu mampu. Bukan saja merekam apa itu dari papa mamanya. Tapi mendemonstrasikannya di dalam kehidupannya. Sehingga ia menjadi seorang muda yang berpengharapan punya masa depan. Jangan menangis. Putus harap ketika anakmu berjalan yang salah. Selagi engkau hidup dan mampu melipat tanganmu. Itulah kesempatan untuk berdoa buat mereka. Supaya mereka boleh kembali ke jalan Tuhan. Tetapi doamu itu jangan berhenti dalam doa. Kiranya muncul dalam perilaku dan perbuatan. Sehingga mereka mampu memahami bahasa itu dengan utuh. Saudara-saudara, akhirnya camkan dan pikirkan dengan serius, dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Bagaimana pertarungan-pertarungan yang kita hadapi ini harus kita menangkan dalam keseriusan. Supaya jangan sampai anak-anak kita direbut oleh zaman. Tapi sebaliknya anak-anak kita bisa menjadi anak-anak muda yang energik. Mampu mengalahkan zaman. Kiranya anak-anak muda kita tidak terjebak pada perangkap yang salah. Tapi bisa memainkan peran yang objektif, yang utuh dalam kehidupan mereka sebagai anak-anak muda.
Tuhan kiranya menolong kita untuk mempersembahkan keluarga kita menjadi persembahan yang luar biasa. Itulah rumah tangga yang berbahagia. Yang berbahagia karena mereka takut akan Allah. Yang berbahagia karena suaminya bahagia dalam bekerja, menikmati keringatnya. Yang berbahagia karena istrinya berbahagia dalam mengurus rumah tangganya. Yang berbahagia karena anaknya berbahagia. Ya, mampu berkarya nyata untuk persembahan bagi keluarganya. Akhirnya, biarlah kita kuat tangguh dalam kehidupan ini, berjalan perjalanan yang Tuhan kehendaki. Selamat memenangkan anak-anak Anda. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan untuk belas kasihan dan kemurahan-Mu. Terus tolong pimpin kami dalam menghidupi keluarga kami agar menjadi seperti keluarga yang Tuhan kehendaki. Tak mudah tetapi harus, karena itulah Tuhan tolong pimpin kami, mampukan kami. Bapa dalam surga, terima kasih untuk semuanya dan Engkau tolonglah keluarga-keluarga di tengah-tengah persoalan yang mereka alami. Agar mereka mampu keluar dari perangkap yang salah, berjalan pada jalan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.